Abah memang mengemas semua keilmuan sesingkat mungkin, agar semua bisa memilikinya. Namun semua itu tetap harus sesuai aturan dan proses juga. Kembali pada kekuatan niat Anda juga yang bisa membantu ke arah perwujudannya. Penutup kunci. Masalah penutup kunci pada ilmu jagat sagir Hunurullah ini, dimaksudkan adalah sebagai penguncian apa yang telah diaktifkan melalui proses zikir dan lelaku yang telah Anda jalankan selama waktu tertentu yang telah ditentukan. Agar apa yang telah dijalani tersebut tidak keliaran atau terbuka dengan begitu saja, manfaat kunci penutup ini adalah sebagai pengunci permanen ilmunya dan menutup pintu awara negatif agar tidak bisa masuk serta sekaligus menjadi pemagaran diri dari berbagai hal gangguan goib yang jahat, sehingga sebuah ilmu yang telah dijalankan tidak akan bisa hilang selamanya. Maka dari itu setelah mengamalkan kunci pembuka diharuskan laporan, guna mendapatkan kunci penutupnya, bukan setelah dapat kunci pembuka, lalu sudahlah, dan diam. Kalau seperti itu mana bisa tahu cara menggunakannya. Dan keansahan pengijazahannya. 5. Sedekah. Keutamaan sedekah di hari Jumat yakni setiap hari Jumat para malaikat melaporkan segala amat perbuatan yang telah dikerjakan. Dengan bersedekah pada hari Jumat dapat menghapus maupun meringankan dosa yang telah diperbuat. Sedekah sebenarnya bisa ditujukan kepada siapa saja, sepanjang tujuannya baik, dan mengharap ridhonya. Namun ada beberapa golongan yang lebih diutamakan, yakni 1. Guru, 2. Orang tua, 3. Yatim piatu, 4. Keluarga, 5. Orang miskin, 6. Orang dalam perjalanan, musafir. Ibnul Qayyim, putra Abu Bakar, dalam buku Panduan Amalan Hari Jumat karya Mahmudin, berkata, sedekah pada hari Jumat dibanding dengan sedekah di hari lain adalah seperti sedekah di bulan Ramadan. Imam Mazhab, Imam Syafi'i juga berkata tentang keajaiban sedekah. Perbanyaklah bersedekah sebagai amalan hari Jumat. Sedekah bisa berupa uang, makanan, atau lainnya. Jangan takut uang menjadi habis jika bersedekah. Karena Allah akan melipat gandakan pahala sedekah. Bahkan Allah akan menambah rezeki jika kita bersedekah. Nabi bersabda, dan di hari Jumat pahala bersedekah dilipat gandakan. Imam Al-Syafi'i, Al-Juz 1, halaman 239. Dalam Al-Quran juga disebutkan pahala berlipat ganda jika kita bersedekah. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Al-Hadid ayat 18. Hadits sedekah juga disebutkan dalam HR Bukhari dan Muslim. Jagalah diri kali dari neraka sekalipun hanya sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. HR Bukhari dan Muslim. Nah sedulurku semua, banyak orang yang belum paham pada WhatsApp Abah. Setelah meminta keilmuan, Abah balas dengan permohonan data, yang di dalamnya berisikan syarat atau identitas diri supaya Abah mudah memberikan kuncinya. Karena Abah dapat kuncinya dari data yang sesuai Anda berikan. Silahkan dengarkan kembali pada judul kunci, geser ke kiri lagi kalau mau jelas. Pada balasan Abah ada juga tertulis jika ingin sedekah ke nomor rekening Abah silahkan, tetapi bukan wajib dan harus dilakukan ke nomor rekening Abah. Nah, dengan adanya tulisan tersebut, kebanyakan salah paham dan takut dengan tuntutan setiap Jumat harus transfer ke rekening Abah, dan berbagai pemikiran negatif, tidak membaca dengan benar-benar teliti apa kata-katanya. Tidak menyimak dengan jelas, sedekah dari Al-Quran dan hadis telah diuraikan tadi. Abah rasa cukup jelas mengenai sedekah ini. 6. Jadi murid. Di sini bagi yang ingin jadi murid ada dua bagian. Pertama, sebagai murid namun untuk belajar dan memiliki keilmuannya hanya untuk diri sendiri saja. Tidak untuk melatih ataupun mengembangkan ke banyak orang. Kedua, sebagai murid yang memang belajar untuk mengembangkan dan menularkan lagi ke banyak orang, disebut sebagai guru atau mursyid. Untuk menjadi murid yang belajar keilmuan dari Hunurullah Jagat Sagir ini, jika buat pribadi, maka akan diberikan patihan dan pengamalan khusus sendiri, mulai dari kuncinya, keilmuannya, lelakunya.
Beda dengan yang ingin menjadi guru, dan itu selalu harus aktif berkomunikasi dengan Abah, setiap selesai satu pengamalan, dan tirakatnya, sesuai dengan aturan yang diberikan dalam susunan keilmuan yang sedang dijalankan. Misalkan Anda telah menjalankan pengamalan dan lelaku kunci pembuka selama 7 hari, maka setelah 7 hari, harus kontak laporan ke Abah untuk pengunciannya, dan untuk melanjutkan naik ilmu ke pelajaran berikutnya. Jika untuk pengembangan sebagai guru, maka harus mengikuti tata aturan yang diberikan Abah beserta syaratnya, karena ada beberapa yang harus dipatuhi dengan seksama, juga diberikan kunci khusus dan diberi pelindungnya dari berbagai arah, guna penjagaan diri dari gangguan goib atau ruh-ruh jahat, yang biasanya sangat mengganggu ketenangan dalam pengamalan zikirannya, ataupun tirakat dan lelakunya, dengan tujuan, supaya gagal sebagai seorang guru. Dan perlu diketahui bahwa semua keilmuan dari Abah ini tidak dipungut biaya apapun, yang penting Anda semua pecinta ilmu supranatural, al-hikmah, ilmu jagat sagir, Hunurullah ini, mau menjalankan dengan serius dan disiplin serta konsisten, pada apa yang telah diniatkan, tidak bosanan, tidak terpengaruh omongan orang, tidak malas untuk belajar lebih jauh, tidak melanggar aturan yang telah ditentukan, tidak berpikiran negatif, jujur, ramah tamah, sopan santun, hormat pada semua orang dan lain-lain. 7. Ijazah keilmuan. Dalam ijazah keilmuan pada ilmu jagat sagir Hunurullah ini, bukan setelah diberi kuncinya lalu selesai gitu aja, tidak ada kelanjutannya, dan bukan hanya sekedar nonton atau mendengarkan dari YouTube konten Abah, cukup dengan menulis pada komentar dengan kata qabiltu, beranggapan bahwa itu sudah syah, dan menjalankannya tanpa panduan apapun. Tidak seperti itu, harus ada adab dan etikanya juga pemanduannya, agar tidak salah kaprah atau salah jalan. Masalah pembelajaran keilmuan di jagat sagir Hunurullah ini, bukan main-main atau coba-coba, malahan jika berpikir untuk coba-coba dan meminta kuncinya setelah diberikan dan dijalankan hasilnya jelas akan tidak sesuai dengan harapan, dan malah ruh atau jin jahat yang akan datang langsung untuk mendampinginya. Jika terjadi seperti itu maka akan sulit untuk melepaskannya kembali, dikarenakan dengan adanya mau ngetes atau coba-coba itu tadi. Perlu diingat setiap ayat dan huruf itu ada hodamnya masing-masing, jadi bukan sembarang ngamalkan atau asal-asalan membaca zikir, jangan anggap enteng atau sepele pada ilmu. Ijazah keilmuan jagat sagir ini ada 3 bagian. Pertama untuk ilmu pribadi, kedua untuk ilmu sebagai guru, ketiga untuk pribadi hanya beberapa ilmu saja, sesuai kebutuhan Anda. Selanjutnya klik di bawah deskripsi ini.